Terus ini video yang ketiga ya. Jadi yang pertama tadi apa ya tadi ya? Lupa udah. Pitagoras, yang kedua itu adalah statistik, yang ketiga ini adalah sistem persamaan linear dua variabel. Kerennya adalah SPLDF, V, ya. Ini untuk KKM kelas 8 numerasi nih. Nah, kita langsung aja ke soalnya. Jadi, Dodi adalah seorang peternak kerbau dan bebek. Jumlahnya itu adalah jumlah semua ternak ya, itu adalah 63 ekor. Nah, kita nggak tahu nih jumlah kerbau sama bebek. Kenapa kita tahu bahwa kita nggak tahu? Karena dia bilang hitung jumlah kerbau dan bebek yang dimiliki oleh Dodi. Nah, lihat kerbaunya karena saya nggak tahu, saya tulis saja K, sedangkan bebek saya juga nggak tahu, saya namain B. Nah, dia mengatakan bahwa jumlah semua ternak, ternaknya ada apa aja? Ada kerbau dan bebek. Jadi intinya adalah pada saat jumlah kerbau dan bebek itu ditambahin, itu jadi 63 ekor. Maka saya bisa tulis K plus B sama dengan 63. Oke? Nah, terus dia bilang nih, dan jumlah semua kaki ternak adalah 166 kaki. Nguji banget dia. Nggak susah banget ya hidup ya. Untuk saya mau nanya gitu, berapa sih jumlah kerbau bebek yang kamu punya? Oh, jumlah semua kaki ternak saya adalah 166 kaki. Wow, kayak kurang kerjaan banget ya. Tapi ya nggak apa-apa, karena ini mau nguji. Kamu bisa nggak nih buat persamaan? Dari persamaan itu, persamaan dua variabel, bisa nggak kamu cari solusinya, ya nggak? Nah, jadi di sini kita bisa bilang gini, kaki kerbau seperti yang kita tahu terdiri dari 4 kaki ya. Jadi kalau satu kerbau itu berarti total kakinya adalah 4 dikali satu kerbau, 4. Kalau dua kerbau berarti 4 kali 2 ya. Jadi 8 kaki totalnya. Kalau saya nggak tahu kerbaunya jadi K kerbau, maka total kakinya adalah 4 kali K, maka menjadi 4K. Sama juga bebek. Bebek punya dua kaki. Kalau saya dealing sama satu bebek, berarti dua kali satu, ya nggak? Kalau saya punya dua bebek, maka menjadi empat dari dua kali dua. Kalau saya punya tiga bebek, berarti saya punya enam. Tiga kali dua, ya nggak? Nah, jadi kalau saya punya B bebek, berarti total kaki dari bebek itu adalah dua kali B, dua B. Maka kita bisa bilang, ini kan jumlah kakinya, total kakinya si kerbau. Ini total kakinya si bebek ya. Jadi kalau ditambahin, itu sama dengan 166. Nah ini nih, 4K tambah 2B sama dengan 166. Ya, nah bahasa Inggrisnya nih, SPLDV itu adalah simultaneous equation. Ya, jadi saya taruh nih 4K tambah 2B sama dengan 166. Ini tentang apa nih? Jumlah semua kaki peternak 166 kaki. K tambah B sama dengan 63. Itu dari mana? Jumlah semua ternak adalah 63. Nah, saya tadi mikir-mikir, setelah dipikir-pikir, pikir, udahlah saya ilangin B-nya aja. Kalau saya mau ilangin B, berarti koefisiennya si B harus sama. Makanya gimana? Yang kedua ini nih, persamaan yang kedua, saya kaliin 2. Ya, yang atas sama nih. Jadi apa nih? 2 dikali K, 2K. Tambah 2 dikali B, 2B. Sama dengan 2 dikali 6, 3. Benar nggak tuh 126? Benar ya? Nah, habis itu serat. Nah, apa nih? Ditambah atau dikurang? Kan saya mau ngilangin 2B. Ini positif 2B, positif 2B. Ditambah atau dikurang supaya jadi 0? Dikurang ya, 2B dikurang 2B sama dengan 0. Hilang dia. Maka yang lainnya juga 4K dikurang 2K sama dengan 2K, terus 166 dikurang 126, 40. Maka untuk dapat nilai K-nya berarti apa? Semuanya dibagi 2. Maka ini K, ini jadi 20. Apa tuh K? Jumlah karbonnya adalah 20. Tadi jumlah ternaknya berapa? 63. Kalau karbonnya 20, berarti bebeknya berapa? Ya 63 dikurang 20. Berarti bebeknya ada 43. Ya, ini something yang basic. Nah, yang rada susah yang ini nih. Kita harus berpikir banget ya. Ini itu adalah SPLDB, tapi juga ada sebenarnya ada apa ya? Dia HCF-nya juga ada. HCF itu adalah faktor pembagi terbesar sebenarnya. Tapi sebenarnya tanpa itu pun nggak apa-apa. Tapi yang paling dibutuhkan dari soal ini adalah imajinasi.
Jadi saya nggak tahu nih ya, kita coba dan ini videonya bakal bisa lebih lama karena kita akan berimajinasi. Saya coba juga neranginnya agak pelan-pelan ya. Jadi ini soalnya kayak begini, bla 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 bla. Kalau kamu mau baca dulu, diberhentiin aja videonya ya. Terus ini soalnya, pokoknya pertanyaannya ada berapa buku. Ya, ya balik lagi kalau mau dibaca dulu, baca dulu. Mau kerjain dulu sendiri, ya kerjainnya dulu sendiri. Nggak masalah. Ya, jadi ini adalah SPLDV imajinasi sebenarnya. Plus imajinasi. Kalau mau matematikanya banget ya faktor pembagi terbesar. Faktor pembagi besar ya, FPB ya. Nah, ini dia. Sekarang saya akan terangin di sini. Jadi kan tadi kalau di soal itu kita tahu gitu. Ini tuh adalah dua kardus yang sama ini. Ini satu kardus yang sama. Tapi lihatnya dari samping samping depan sama samping belakang. Kelihatan nggak? Ini samping depan, samping belakang. Terus habis itu ini kalau lihat dari atas sama ya. Jadi ini ada 4 buku vertikal, terus ada buku yang horizontal, ada dua yang vertikal, sama kan kayak gini. Terus yang ini, ya ini gambarnya kekurang nih. Harusnya ini ada horizontal, terus ada dua vertikal, habis itu ada horizontal lagi gitu ya. Tapi itu kelihatan dari atas gitu. Nah, sekarang kita mau naruh nih ya buku yang sama dimensinya itu di kardus yang tadi tuh, yang ini. Sehingga mau nggak mau kita harus tahu dulu nih dimensinya si buku. Ya panjangnya, bukan, kayak tingginya, terus lebarnya, habis itu tebalnya, benar nggak? Jadi kalau saya, kalau kamu lihat buku nih, ini saya nganggap ini sebagai tebalnya nih. Ini tuh tingginya. Jadi yang dari sini ke sini, ini sama ini tuh tingginya. Kalau di sini dia bilang panjangnya. Jadi ini tuh dia ngomongnya ini panjangnya. Ini itu berarti apa? Lebarnya, ya. Sedangkan giniannya itu tebalnya. Benar ya? Nah, sekarang kita lihat yuk. Coba ya, kita pelan-pelan. Kalau nggak ngerti ya diulang-ulangin aja videonya sampai ngerti ya. Jadi gambar satu nih seperti ini. Kebayang nggak sih ini bukunya itu kalau lihat dari atas itu ditaruhnya secara vertikal. Jadi judulnya itu apa? Berdiri vertikal begitu. Sedangkan ini ditidurin istilahnya kalau ini bukunya diberdiriin ya. Terus ini ditidurin, ini diberdiriin gitu ya. Nah, dia bilang bayangin ya, ini buku gitu. Kalau ini buku vertikal taruhnya tuh kayak begini. Nah, ini tuh mewakili apa? Dia udah bilang ketebalan. Kita tahu nggak tebelnya berapa? Nggak tahu. Maka kita kasih variabel X. Nah, kita lihat nih sekarang. Kita tahu bahwa panjangnya kardus ini itu 80 cm. Nah, 80 cm ini di cover kan sama semua buku ini gitu. Jadi saya bisa buat persamaan. 80 ini tuh sebenarnya sama dengan apa? Nah, kalau misalnya pakai bahasa kita doang, oh, tahu nggak ya, Miss, 80 cm ini itu sama aja dengan lebarnya si buku, bukan lebarnya, tebalnya si buku sebanyak 6, bener nggak? Lebarnya si buku bukan, tebalnya buku sebanyak 6 nih. Satu, 2, 3, 4, 5, 6. Benar? 6 buku ya. Jadi tebalnya 6 buku sama dengan tebalnya 6 buku. Dan apa ini? Buku yang ditidurin. Berarti ini apa? Tingginya si buku. Berapa tingginya si buku? Ya cuma satu. Karena kita ngeliatnya cuma ini doang kan. Tingginya si buku, satu buku doang nih tingginya buku. Jadi satu tinggi buku sama 6 tebalnya buku. Benar ya? Jadi nanti kamu baca-baca aja. Jadi di sini dia bilang bahwa kalau tebal itu X, kalau tingginya, berarti tinggi itu yang ini nih, yang buku yang ditidurin ini, itu Y. Jadi kalau lihat dari gambaran ini, saya bisa bilang bahwa 80 ini sebenarnya sama dengan 6 tebal buku, which is 6 X. X itu tebal kan? Ini. Dan ditambah apa? Satu panjang buku. Walaupun ini ditumpuk-tumpuk kan panjangnya tetap aja cuma satu buku kan. Gitu ya. Jadi ya. Kalau gambar dua kita lihat lagi 80 lagi ini. Orang kardusnya sama gitu ya. Nah, ini ekuivalen sama dengan apa? Sama dengan berapa dia? Oh, kita bisa bilang kan?
Oh, ini tuh sama dengan 2 tebalnya buku ditambah sama 2 panjangnya buku. Ini mau ditumpuk berapa banyak, ini berapa banyak ya tetap aja. Ini satu panjang buku, ini satu panjang buku, gitu. Satu tinggi buku, satu tinggi buku. Maka 80 ini saya bisa bilang adalah 2X karena X itu adalah tebal, tambah 2Y karena Y itu adalah tingginya si buku. Jadi kayak begini. Loh, kalau kayak gitu, kalau saya udah punya persamaan 2 variabel, variabelnya sama X dan Y, saya punya 2 persamaan loh. 2 variabel. Oh, 2 sama 2. Berarti saya bisa selesaikan dengan eliminasi nih. Kita udah diterangin, pokoknya dadar. Hasilnya pokoknya X-nya 8. 8 tuh apa? Apa tuh X? Tebal. Berarti tebalnya si buku ini 8. Sedangkan dadat, kita ketemu lagi Y-nya sama dengan 32. Berarti tinggi bukunya itu 32. Gitu ya. Jadi tingginya itu 32, sedangkan tebalnya itu 8. Oke. Nah, sekarang kita udah tahu tingginya nih. Jadi tingginya segini itu 32, sedangkan tebalnya itu 8. Yang kita belum tahu apa? Lebarnya si buku. Iya nggak? Lebarnya buku gimana? Nah, itu kita bisa lihat dari ini. Lebarnya buku kan pasti sama ya. Ini kan buku yang sama. Jadi lebar ini sama lebar ini sama pasti. Benar ya? Lebar ini sama lebar ini sama. Nih, lebar ini sama lebar ini sama. Maka saya punya 2 ginian. Itu sama dengan 48. Jadi satunya berapa? 48 dibagi 2, 24. Oh, berarti lebarnya 24. Ini tuh penggambaran apa sih? Buku kalau ditidurin ya. Jadi berarti apa? Lebarnya itu 24. Panjangnya itu sama dengan tingginya 32. Betul? Habis itu tebalnya si buku itu 8 cm. Sampai sini oke ya? Udah ya, bayangin. Nah, sekarang inilah tugas kita ngebayangin. Ya, jadi katanya nih buku yang sama mau kita masukin ke sini. Betul ya? Kita mau masukin ke sini. Nah, ini ada di sini 72 cm, ini 40 cm, 1,2 meter. Kita buatlah cm karena bukunya kita juga dimensinya itu cm. 1 meter itu 100 ya. Jadi kalau ini dikali 100 jadi 120 cm. Nah, cara numpuknya gimana? Miss, cara numpuknya kayak gini. Dia kan bilangnya numpuknya secara vertikal, didiriin bukunya. Nah, maka saya akan lihat, kalau saya numpuknya kayak begini, berarti sisi ini itu adalah ketemu sama si tebalnya buku kan? Tebal bukunya berapa? Lihat nih. Jadi 72 ya. Saya naruhnya itu kan sisinya kayak gini nih. Lihat gambaran. Gambarannya agak jelek. Tapi moga-moga bisa kebayang. Saya mau numpuknya kayak begitu. Jadi vertikal, tapi vertikalnya ngadep ke samping kiri gitu. Nah, kita lihat tuh, panjangnya 72 cm. Yang nempel di dasar ini, di sisi ini apa? Si tebalnya si buku. Tebal buku masing-masing 8 kan. Berarti sekarang saya mau nanya, ada berapa buku di sini? Nah, ini ada gambaran ini saya ngambil dari sisi situ ya, sisi kiri. Di ini panjangnya 72, setiap buku 8 cm. Berarti ada berapa buku nih untuk memenuhi 72 cm. Berarti 72 dibagi 8, 9 buku. Berarti kita punya konsep nih, bahwa setiap baris buku yang didiriin, setiap baris nih, baris ya, tahu ya kalau kita berbaris. Ini tuh ada 9 buku. Berarti nanti di sini ada baris lagi gitu ya. Ada baris lagi, baris lagi. Nah, barisnya gimana yang kesininya lagi? Ya sama lagi kayak gini kan posisinya. Nah, berarti kita mesti tahu, kita bisa buat berapa baris ya? Kalau misalnya buat berapa baris, berarti kita ngelihatnya dari sisi depan. Ya nggak? Sisi depan itu panjangnya itu 120 cm. Nah, yang di depan ini yang memenuhi sisi depan itu apa? Si lebarnya si buku. Benar nggak? Lebarnya si buku tadi sebelumnya itu adalah 24. Nah, sekarang saya mau nanya, buku yang sama di sini butuh berapa baris buku untuk memenuhi 120 cm? Berarti 120 dibagi 24, 5 baris. Nah, kebayang nggak? Setiap baris itu ada 9 buku. Berarti apa? Kalau mau pakai rate, satu baris sama dengan 9 buku gitu ya. Bayangin nih. Maka kalau 5 baris, berarti sisi sebelah kiri kamu kali 5, berarti sebelah kanan kamu kali 5. Jadi berapa?
45 buku. Itu jawabannya. Benar kan? Lewat dari 10 menit, 15 menit. Oke, selamat berimajinasi, selamat berjuang. Bye.